Selamat pagi dan salam sehat. Bertemu kembali anak-anak bersama dengan Bu Floren. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Bu Floren mengucapkan selamat bagi kalian yang sudah naik ke kelas 11 ya. Sekarang sudah di kelas 11. Di kelas 11 ini mapel-mapel kejuruannya akan lebih banyak, tanggung jawab kalian lebih banyak ya. Tapi kita tetap harus bersemangat walaupun di masa pandemi seperti ini. Kita belajar online bersama, tidak apa-apa, kita lalui ini bersama ya. Jadi saya harap kalian tetap ikut berperan aktif, tetap rajin dalam mengikuti pembelajaran walaupun secara online ya. Di sini pertemuan pertama kita di simulasi apotek. Bu Floren tidak akan membahas terlalu dalam dulu untuk materinya. Kita perkenalan dulu saja dengan materinya. Sebenarnya apa sih simulasi apotek itu gitu ya. Simulasi apotek ini sebenarnya rangkaian dari beberapa mapel yang lain untuk membentuk mapel pelayanan farmasi sebenarnya. Jadi pelayanan farmasi itu nanti ada 3: simulasi apotik, kemudian PFAF itu pelayanan farmasi administrasi farmasi, jadi administrasi farmasi, sama PFIR pelayanan farmasi ilmu resep. Nah nanti nilainya itu akan dijadikan satu menjadi nilai pelayanan farmasi gitu. Jadi nanti pada rapot itu tidak ada nilai simulasi sendiri, administrasi sendiri, tidak, tapi jadi satu menjadi nilai pelayanan farmasi gitu ya untuk kelas 11. Nah buku yang akan digunakan ya untuk ketiganya sebenarnya bukunya sama seperti DDK dulu ya, bukunya pakainya EGC seperti ini, tetapi sekali lagi Bu Floren tidak mewajibkan kalian untuk membeli buku ini ya. Nanti pelayanan farmasi, kebalik ya tulisannya, pelayanan farmasi ini nanti ada simulasi apotik, ilmu resep, dan tadi administrasi farmasi. Nah karena Bu Floren mengampu simulasi apotik, jadi buku yang dipakai yang ini, tetapi tidak wajib, sekali lagi ya, Bu Floren tidak mewajibkan. Kemudian untuk ilmu resep nanti akan diampu oleh Bu Dina, kemudian nanti administrasi farmasi juga diampu oleh Bu Dina. Kemudian simulasi apotek ini akan ada praktikumnya ya, akan ada praktikumnya yaitu Prak SA atau praktikum simulasi apotik. Itu memang hanya 2 jam karena kita tidak akan terlalu lama gitu, karena kita obat-obatnya obat-obat jadi, kita hanya dilatih dalam berkomunikasi aja sih di praktikum ini. Beda dengan kemarin di DK atau nanti lanjutannya di DK itu sebenarnya kan praktikum ilmu resep atau PPSF, praktikum pembuatan sediaan farmasi, itu sebenarnya lanjutan dari DDK. Nah itu kita akan lebih ke meracik seperti itu. Kalau simulasi apotek itu obat jadi aja, kita hanya dilatih bagaimana kita berkomunikasi dengan pasien, bagaimana langkah-langkah kita melayani resep gitu. Tapi resepnya obat jadi sehingga cepat gitu, tidak perlu sampai lama-lama gitu ya. Untuk praktikum nanti bersama Bu Dina dan Bu Ardinari ya, tapi nanti Bu Floren juga akan bantu ya. Untuk praktikumnya nanti kita bagi 2 kloter karena memang praktikumnya itu kan harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi maksimal dalam 1 kloter itu hanya 10 orang, 10 sampai ya 13 orang ya, lebih sedikit tidak apa-apa, tetapi jadi nanti kita bagi dalam 2 kloter. Nanti untuk jadwalnya menyusul. Untuk praktikum kalian siapkan aja buku gelatik ya, seperti DDK dulu untuk membuat jurnal, buku gelatik yang ukuran besar. Yang ukuran besar, nggak usah yang tebel sekali, nggak usah, yang sedang aja 1. Kemudian juga nanti PPSF sekalian ini saya sampaikan, beli buku gelatik juga yang tebal juga 1. Saya minta warnanya disamakan 1 kelas untuk PFSA dan PPSF. Misalnya untuk simulasi apoteknya warna hijau 1 kelas hijau semua. Kemudian untuk ilmu resepnya mau kuning ya kuning semua. Silakan nanti disepakati kalian mau bagaimana. Jadi supaya bagus ya, supaya enak, disamakan aja warnanya. Yang membutuhkan buku gelatik 2 praktikum itu sih tadi ya, PPSF sama Prak SA ya.
Seperti itu nanti untuk praktikumnya. Nanti untuk apa-apa saja yang harus dikerjakan, apa-apa saja yang harus jurnalnya bagaimana bentuknya, nanti di mapel itu sendiri saja untuk menjelaskannya. Bu Floren nggak akan panjang lebar untuk praktikumnya ya, pengantar aja. Kemudian pelayanan farmasi simulasi apotek ini 2 jam ya, 1 minggunya. Tentang apa aja sih sebenarnya? Ya, kita mau belajar sebenarnya bagaimana sih proses pelayanan kefarmasian yang ada di apotek gitu. Jadi kita mempelajari bagaimana seluk-beluk apotek itu, dari apotek itu sendiri itu apa. Kemudian kita berkenalan dengan apotek ya, karena nanti kalian juga persiapan untuk PKL, jadi kalian harus tahu dulu apotek itu apa, pengenalan apotek itu apa, bagaimana pengelolaan sediaan farmasi di dalam apotek, bagaimana pelayanan kefarmasian yang kita berikan kepada pasien di apotek, kemudian informasi obat apa saja yang kita sampaikan kepada pasien di apotek, salah satunya. Kemudian ada menghitung biaya obat. Kalau menghitung biaya obat ini sebenarnya ada di akhir materi, tetapi nanti akan Bu Floren terangkan di depan, di awal, karena menghitung obat ini perlu gitu. Kalian nanti harus tahu dasarnya menghitung harga obat bagaimana, supaya kalian bisa melayani resep gitu. Karena nanti dalam praktikumnya itu ada menghitung harga obatnya. Jadi kalian harus tahu bagaimana cara menghitung harga obat gitu ya. Mungkin seperti itu ya, sedikit yang bisa Bu Floren sampaikan. Nanti materi pertama kita ini kita bahas tentang nanti pengenalan apotek ya. Pertama nanti kita akan pengenalan apotek dulu, tetapi ini Bu Floren sedikit menerangkan terkait dengan uji kompetensi ya, sedikit terkait dengan uji kompetensi. Nah, mengapa kalian perlu dilatih komunikasinya di sini? Karena nanti kalian akan menghadapi uji kompetensi saat kalian kelas 3. Nah, diharapkan kalian di kelas 11 ini sudah mempelajari dulu komunikasinya, sehingga besok kalian kelas 12 itu tidak terlalu kaget gitu. Karena di uji kompetensi ini kalian juga akan berkomunikasi dengan penilai atau asesor, sehingga kalian harus belajar dari sekarang. Uji kompetensi ini apa sih sebenarnya? Uji kompetensi ini sudah diatur di dalam undang-undang bahwa asisten tenaga kesehatan itu harus lulus uji kompetensi ya. Lulus uji kompetensi agar siap bekerja di bidang kesehatan. Ya. Supaya apa? Supaya uji kompetensi ini menjamin mutu lulusan SMK ya, yang notabene sebagai asisten tenaga kesehatan, menjamin mutu dan menjamin bahwa siswa tersebut atau lulusan tersebut itu kompeten bekerja di bidang kesehatan. Nanti uji kompetensi ini akan diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP. SMK Kesehatan Amanah Husada bekerja dengan LSP Asnakes Indonesia. Nanti kalian kalau lolos uji kompetensinya akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi itulah nanti yang akan digunakan untuk bekerja di bidang farmasi. Seperti itu. Uji kompetensi ini ada beberapa kompetensi uji ya, banyak kompetensi ujinya. Ini Bu Floren sebutkan saja. Jadi ada menyiapkan dan meracik sediaan farmasi, menulis etiket ya, kalian harus bisa menulis etiket, menempelkannya dengan rapi pada kemasan, menulis kopi resep. Nah, kalian harus bisa menulis kopi resep juga. Kemudian membuat sediaan obat untuk keperluan atau persediaan di apotek, sama meracik juga. Menyiapkan keperluan sediaan non steril, mencatat kebutuhan sediaan farmasi, kemudian memesan sediaan farmasi. Kalian harus tahu bagaimana sih cara memesan sediaan farmasi itu, SP atau surat pesanannya bagaimana, seperti itu. Kemudian menerima sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Jadi kalau ada barang datang, perbekalan farmasi, bagaimana prosedur penerimaannya, kalian juga harus tahu gitu.
Kemudian menyiapkan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Sama menyiapkan sediaan farmasi jadi ya, dan perbekalan kesehatan itu misalnya termometer, kemudian alat-alat kesehatan seperti itu. Kemudian melakukan administrasi dokumen. Nah, ini juga banyak sekali nanti dokumen-dokumen di apotek. Kalian juga harus tahu buku-buku apa saja yang digunakan di apotek. Kalian harus tahu. Kemudian mengkalkulasi biaya obat. Nah, di sini masuk di kompetensi uji kompetensi ya. Sehingga kalian harus bisa dan lanyah istilahnya dalam menghitung biaya obat. Memberikan pelayanan obat bebas terbatas dan perbekalan kesehatan. Kemudian melakukan pengadaan, tadi sudah melakukan pencatatan ya. Kemudian melakukan penerimaan, melakukan penyimpanan. Nah, ini juga penting. Kalian bagaimana menyimpan sediaan farmasi itu, peraturannya bagaimana sih, caranya itu bagaimana. Nah, kalian harus tahu nanti di bagian penyimpanan sediaan farmasi. Kemudian mendistribusikan, melakukan penerimaan, kemudian berkomunikasi. Nah, ini ada di sini unit kompetensi, salah satunya adalah berkomunikasi. Jadi kalian harus pede di depan pasien tuh, harus pede. Jangan sampai kalian ragu-ragu di depan pasien, karena kalau kalian ragu-ragu pasiennya juga nanti ya, piye sih iki mbak iki bener ora sing diomong kayak gitu ya. Jadi pasien sendiri juga tidak bisa trust atau percaya kepada kita kalau kita sendiri memberikan informasinya tuh ragu-ragu gitu. Jadi kita sendiri harus pede, yakin dengan informasi yang harus kita berikan. Nah, komunikasi tuh harus dilatih. Tidak bisa kita terus tiba-tiba ngomong kita pede dan sebagainya, nggak bisa ya. Jadi harus dilatih dulu supaya kita terbiasa berkomunikasi dengan pasien seperti itu. Mungkin itu sedikit aja Bu Floren sampaikan tentang uji kompetensi ya. Jadi memang uji kompetensi ini di kelas 3, tapi materinya kita persiapkan dari kelas 11 ini, kelas 11 ini seperti itu. Jadi sementara itu dulu yang bisa Bu Floren sampaikan. Nanti untuk materi pengenalan apotek kita akan mulai di minggu depan ya. Nanti kita pelajari tentang jenis-jenis apotek ya. Apotek itu kan macam-macam jenisnya, baru tahu mungkin. Kan ada apotek kayak K24 kayak gitu ya, yang jejaring seperti itu, sama apotek biasa kecil-kecil. Nah, itu apa sih perbedaannya, nanti kita pelajari minggu depan. Oke, mungkin itu yang bisa Bu Floren sampaikan. Untuk hari ini tugasnya hanya menonton video ini saja ya. Silakan ditonton sampai selesai. Kita pengenalan materi sedikit. Kemudian untuk bukti absennya silahkan komen di bawah nama dan nomor absen kalian ya. Nama dan nomor absen silahkan komen sebagai bukti kehadiran kalian untuk mapel PFSA pertemuan pertama pada hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Tetap semangat belajar, salam sehat dan selamat pagi.